Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas yang sedang kita lakukan. Salawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat beliau sekalian. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melihat tentang masalah sujud sahwi dan sebab-sebabnya. Sebagai manusia, tentu kita pernah lupa di dalam salat. Kalau terjadi lupa di dalam salat, maka disyariatkan, disunatkan kepada kita untuk melakukan sujud sahwi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kata Rasul, beliau juga pernah lupa di dalam salatnya. Sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat bahwa shalla binan nabi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra awil asra fa sallama. Kami pernah salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat zuhur ataupun salat asar. Lalu beliau salam. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, in sarafa min isnataini. Beliau melakukan salam setelah 2 rakaat. Faqala lahu Dzul Yadain, lalu salah seorang sahabat Nabi yang bernama Dzul Yadain, beliau bertanya kepada Nabi, qasartas salah amnasita, ya Rasulullah, apakah engkau mengqasar salat atau engkau lupa ya Rasulullah? Jadi karena salat zuhur itu salatnya 4 rakaat, tapi kemudian Rasulullah salam ketika 2 rakaat. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau mengqasar salat atau engkau lupa ya Rasulullah, sehingga salat zuhur menjadi 2 rakaat? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi balik bertanya kepada sahabat, ahaqqun ma yaqulu, apakah benar seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain itu? Apa betul seperti yang Dzul Yadain katakan bahwa saya salatnya 2 rakaat? Faqalu, lalu serentak sahabat menjawab, na'am, betul ya Rasulullah, engkau salat kita salatnya 2 rakaat. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah pun bangun kembali. Fasallas nataini ukhrayaini, lalu beliau menambah 2 rakaat lagi. Tsumma sajada, kemudian beliau melakukan sujud sajadataini, 2 kali sujud. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka dalam kajian fikih, hukum sujud sahwi ini sunnat. Sujudus sahwi sunnatun 'inda hudusi sababin min asbabihi. Sujud sahwi ini hukumnya sunnat ketika kita dapatkan satu sebab di antara sebab-sebab sujud sahwi itu. Kalau ada orang tidak melakukan sujud sahwi, apakah batal salatnya? Tidak. Lam tabtul salatu, tidak batal salatnya. Wa tu'tabaru sahihah, salatnya itu sah dan sudah terlepas dia dari tanggungan salat itu. Walakinnaha naqisah, akan tetapi tanpa sujud sahwi maka salat itu akan dinilai kurang. Kalau tidak melakukan sujud sahwi boleh, tapi salatnya itu kurang. Bagaimana cara kita melakukan sujud sahwi? Kaifiyatu sujudis sahwi.
cara melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu 2 kali sujud. Bainahuma jalasatun, di antara keduanya ada duduk, sama juga seperti sujud-sujud di dalam salat biasa. Jadi kita sujud sekali, kemudian duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Kemudian yang paling penting dalam melakukan sujud sahwi ini, yanwi bihal musalli sujud sahwi. Orang yang hendak melakukan sujud sahwi ini, dia mesti berniat untuk melakukan sujud sahwi. Maksud niat di sini ada qasad dalam hatinya ingin melakukan sujud sahwi. Ketika dia hendak melakukan sujud sahwi, maka dia berniat bahwa sujudnya itu sujud sahwi. Nah, karena kalau tidak dia niatkan, bermakna dia sudah menambah sujud. Kalau menambah sujud dalam salat, maka sujudnya itu tidak sah. Nah, maka saat kita melakukan sujud, ya, kita tetap menyempurnakan sujud sebagaimana yang diperintahkan di dalam tata cara sujud itu. Nah, kalau ada orang yang hendak melakukan sujud sahwi, maka dia duduk iftirash. Ya, kemudian dia sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian dia sujud yang kedua. Lalu wa ya'ti bi adhkari sujudi shalah fihima, dan dibaca zikir-zikir sujud salat pada kedua salat itu. Di dalam masalah apa yang kita baca di dalam sujud sahwi itu ada ulama. Ya, ada ulama mengatakan saat kita sujud sahwi, bacaannya bacaan seperti biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, karena yang diperintahkannya itu sujud, bukan bacaannya. Apa yang kita baca, ada ulama mengatakan seperti zikir sujud biasa. Yang pertama. Kemudian waqala ba'duhum, ada ulama mengatakan sunnat di dalam 2 sujud itu kita membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Bahkan ada pendapat yang ketiga, ketika sujud sahwi itu kita boleh tidak membaca apa-apa, karena yang dianjurkan itu sujud, bukan bacaannya. Kemudian di mana kita tempat melakukan sujud sahwi itu? Ya, kalau kita buka kajian fikih, itu terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan ulama. Ada yang mengatakan sujud sahwi itu setelah salat, ada yang mengatakan sujud sahwi itu sebelum kita menyelesaikan salat. Maka dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, sujud sahwi itu sebelum kita melakukan salam. Nah, fi akhir salah ba'da tasyahud was salawatil ibrahimiyah. Di akhir salat setelah tasyahud dan salawat ibrahimiyah. Jadi kalau kita baca fil alamina innaka hamidum majid, nah, kemudian kita melakukan sujud sekali, kemudian duduk antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua. Nah, karena Rasulullah SAW shalla bihim adh-dhuhra, salat Rasulullah salat bersama sahabat salat zuhur, lalu beliau bangun dari 2 rakaat dan beliau tidak duduk, maka orang pun berdiri bersama Rasul, sehingga ketika salat selesai dan para sahabat menunggu salam Nabi, lalu Nabi takbir, pada saat itu Nabi duduk, kemudian beliau melakukan sujud 2 kali sujud qabla ayyusallima, sebelum beliau melakukan salam. Tsumma sallama, kemudian beliau melakukan sujud. Nah, jadi Rasulullah pernah beliau lupa tidak duduk tasyahud awal. Maka salah satu sebab kita sujud sahwi itu karena kita meninggalkan sunat abaan, tasyahud awal. Jadi ketika hendak salam, jadi sahabat menunggu Rasulullah salam, tapi Rasulullah enggak salam, tapi beliau takbir, beliau sujud 2 kali sujud, kemudian beliau melakukan salam. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala Zuhri, berkata Syekh Az-Zuhri,
Berkata Az-Zuhri, wa fa'alahu qabla salam huwa akhirul amrayni min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melakukan sujud sahwi sebelum salam ini merupakan akhir di antara dua pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di akhir-akhir hidup beliau, Rasulullah melakukan sujud sahwi itu sebelum salam. Nah, jadi sebelum salam sujud sahwi itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Makanya mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan ya bahwa sujud sahwi itu kita lakukan sebelum salam. Ada 4 sebab, secara ringkas saja kita sebutkan sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama karena meninggalkan rukun, yang kedua karena mengerjakan perbuatan yang dilarang, tarku ma'murin bihi, meninggalkan yang diperintahkan, bukan meninggalkan rukun, meninggalkan yang diperintahkan atau mengerjakan yang dilarang. Kalau sengaja dilakukan batal, tapi karena nggak sengaja nggak apa-apa. Atau ada keraguan di dalam salatnya, atau dia memindahkan salah satu perbuatan salat kepada selain tempatnya. Maka kalau salah satu dari perbuatan ini kita lakukan, maka disunatkan bagi kita untuk melakukan sujud sahwi itu. Maka ya, kalau kita pernah terjadi lupa dalam salat atau lain sebagainya, maka sunat ya, kita melakukan sujud sahwi itu. Karena sujud sahwi ini merupakan salah satu cara kita untuk menempel kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di dalam salat. Jadi memang syaitan itu mengganggu kita supaya salat kita itu kurang. Tapi begitu kita sujud sahwi, syaitan itu kecewanya sangat luar biasa. Makanya kalau ada kesalahan dalam salat kita, maka marilah kita melakukan sujud sahwi. Demikianlah, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.